tegar. Ya, itulah yang dirasakan oleh Atin, istri pertama dari Nurdin Ruditya, di mana laki-laki dan suami yang sangat dicintainya harus menikah dengan wanita lain, yaitu Nita Thalia. Ya, 20 tahun yang lalu, Atin harus mengikhlaskan Nurdin Ruditya menikahi Nita Thalia. Meskipun Atin telah menjalani kehidupan yang menurutnya jalan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan, sabar, dan tawakal, tak bisa dipungkiri di awal-awal dirinya sulit untuk menerima menjalani kehidupan berbagi suami dengan Nita Thalia. Lalu, seperti apa Atin menjalani kehidupan berbagi suami dengan penuh rasa ikhlas? Dan selama 20 tahun menjalani berbagi suami dengan Nita Thalia, Atin ungkapkan jika dirinya tetap menjalani hubungan baik dengan Nita Thalia. Bahkan dengan jujur, Atin mengatakan jika dirinya juga turut membesarkan dan merawat anak dari Nita Thalia dengan penuh kasih sayang layaknya anak sendiri. Lalu seperti apa kisah Atin yang harus ikhlas, sabar, dan tawakal menjalani kehidupannya dan harus rela berbagi suami dengan Nita Thalia? Lalu mengapa ada perasaan sedih ketika mengetahui bahwa rumah tangga suaminya bersama dengan Nita Thalia nyaris karam dan di ujung tanduk? Oke, Cumi Lovers, kita saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Cinta. Iya, seluruh manusia membutuhkan yang namanya cinta. Cinta di mana seseorang merasa begitu berharga ketika disayangi oleh orang yang kita cintai. Begitupun sebaliknya, dengan perasaan cinta, ingin rasanya selalu bersama dengan orang yang kita sayangi dan kita cintai. Tidak pernah terbesit sedikit pun kita akan rela orang yang kita cintai memberikan cintanya kepada orang lain. Namun hal ini terjadi pada Atin, istri pertama Nurdin Ruditya, yang pada kenyataannya menikah dengan perempuan lain bernama Nita Thalia. Mengetahui orang yang sangat dicintai akhirnya menikah dengan wanita lain, awalnya ada perasaan tidak menerima kenyataan. Namun, seiring berjalannya waktu dan perasaan yang tegar, Atin pun menjalani cerita kehidupannya sebagai jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ditetapkan kepada dirinya. Sehingga Atin sebagai istri pertama Nurdin Ruditya hanya bisa ikhlas, sabar, dan tawakal. Ikhlas kali ya. Ikhlas, sabar, sama ya tawakal aja lah. Itu sudah jalan Tuhan, sudah jalan Allah, ya sudah gitu kan. Siapa sih yang mau, kan nggak mau gitu. Kalau udah itu jalannya ya sudah gitu. Ya sih ya. Awalnya saya pertama saya tidak mengizinkan istri mana sih yang mau, cuman kalau sudah terjadi ya sudah gitu kan. Mungkin udah jalannya Allah ya gitu, ya sudah ya sayang aja gitu. Udah selama puluhan tahun itu harus berakhir seperti ini, dan apalagi kayak berakhirnya seperti ini gitu, kayak gitu aja. Iya betul, anak yang jadi korban, anaknya jadi korban. Kalau saya kan harus pikir panjang ya, untuk ke depan anak-anak ini siapa sih nanti yang akan menanggung. Anak itu pasti sakit hati lah, kesana ibu, kesana kesini ayah gitu kan. Pasti anak akan jadi korban gitu. Menjalani kehidupan yang harus rela berbagi cinta serta perhatian dari orang yang sangat dicintai tentu bukanlah perkara yang mudah. Namun Atin yakin bahwa semuanya sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga pada akhirnya Nita Thalia pun memiliki anak dari benih cinta Nurdin Ruditya. Dan dengan penuh kasih sayang, anak dari rahim Nita Thalia disayangi oleh istri pertama Nurdin Ruditya, layaknya anak kandung sendiri. Iya, hal ini telah dilakukan oleh Atin kepada anak kandung dari Nita Thalia tanpa membeda-bedakan perhatian dan kasih sayang dengan anak kandungnya sendiri. Semua diasuh dengan kasih sayang yang sama, layaknya seorang ibu kepada anak kandungnya sendiri.
Saya kan ngurus Bella dari kecil ya. Dari kecil, dari bayi. Jadi udah kayak anak sendiri. Ya saya jangan sama itu kan anaknya suami saya juga. Saya sama orang lain pun saya sayang, apalagi ini yang masih ada darah. Diakui oleh istri pertama Nurdin Ruditya, jika menjalani kehidupan berbagi suami yang telah dijalani selama 20 tahun bersama dengan Nita Thalia, tidak ada masalah apapun. Semua dijalani dengan rasa ikhlas, serta tidak pernah mau mencampuri urusan rumah tangga suaminya dengan Nita Thalia. Selain itu, komunikasi yang terjadi selama ini antara Atin dengan Nita Thalia berlangsung sebatas memberikan kabar bahagia, tanpa pernah intervensi dan ikut campur urusan rumah tangga masing-masing. Sehingga ketika Atin, istri pertama Nurdin Ruditya, mengetahui bahwa Nita Thalia sudah menggugat cerai suaminya, ada perasaan sedih. Bahkan perasaan sedih pun menghinggapi Nita Thalia ketika mengetahui bahwa rumah tangga Nita Thalia bersama dengan suaminya nyaris di ujung tanduk dan karam. Saya kalau ketemu sama Nita itu kan kalau libur, ada acara gitu. Kalau hari-hari biasanya ya kita paling komunikasinya lewat WhatsApp gitu aja sih. Masing-masing aja gitu kan, masing-masing punya urusan sendiri-sendiri. Jadi ya untuk detailnya nggak tahu sih kayak apa, di rumahnya gimana gitu. Enggak sih. Kita ya masing-masing aja ya. Kita ya ketemunya yang bahagia-bahagia aja deh ceritanya gitu. Kalau yang lain-lain saya juga nggak mau ikut campur ya. Gitu kan urusan mereka masing-masing gitu. Ya sayang aja ya udah 20 tahun. Jujur saya sedih ya. Harus pisah gitu kan. Karena saya tahu Nita dulu nggak seperti ini gitu. Tapi ya nggak tahu ya kenapa sekarang berubah. Ya sudah lah, itu urusan Pak Rudi dan Nita. Saya nggak mau ikut campur di situ. Namun, meskipun Atin merasakan turut sedih atas nyaris karamnya rumah tangga Nurdin Ruditya dengan Nita Thalia, Atin sebagai istri pertama dari Nurdin Ruditya menyerahkan semuanya ke tangan mereka berdua, yaitu Nita Thalia dan Nurdin Ruditya. Sedih ya. Ya sedih aja kenapa harus berakhir begini gitu loh. Kalau saya terserah mereka berdua, saya kan nggak bisa bilang, ayo bersama lagi, ayo pisahkan, enggak. Mereka yang merasakan, mereka yang menjalankan. Saya nggak bisa komentar apa-apa. Iyalah, kita kan kalau ada acara di rumah, Seni sama Tanita kan datang ke rumah, kita sering jalan bareng. Setelah tadi kita menyaksikan bagaimana ketegaran istri pertama Nurdin Ruditya, maka di segmen selanjutnya kita juga akan melihat bagaimana sangat pengertiannya Atin sebagai istri pertama Nurdin Ruditya ketika suami tercintanya di saat-saat tertentu banyak menghabiskan waktunya bersama dengan Nita Thalia dalam urusan pekerjaan. Lalu, seperti apa kebesaran hati Atin menghadapi kondisi seperti itu? Simak penuturan Atin di segmen selanjutnya, hanya di Cumika In-Depth. Hai Cumi Lovers, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Oke Cumi Lovers, setelah tadi kita melihat bagaimana ikhlas dan dengan sabarnya Atin sebagai istri pertama rela berbagi suaminya dengan Nita Thalia, di segmen kali ini Atin pun menjelaskan bagaimana jika di momen-momen tertentu, terkhusus di saat sedang menjalani pekerjaan secara profesional, Atin harus rela waktu suami tercintanya tercurah sepenuhnya untuk Nita Thalia. Dan Nurdin Ruditya pun sebagai seorang lelaki yang memiliki 2 istri berusaha bersikap adil baik kepada Nita Thalia maupun kepada Atin. Kalau buat saya sih karena itu dari pekerjaan ya silahkan aja. Cuman kadang anak kan susah untuk dijelaskan gitu kan. Kalau saya sih nggak masalah, silahkan aja. Nah terus
Saya katanya selalu perhitungan. Saya bukan perhitungan, saya itu mencatat. Ya, saya harus tahu pengeluaran saya. Saya kan dapurnya 2. Di dapur sini apa aja yang dikeluarin, di dapur sini ada berapa. Saya catat memang. Beli apapun saya catat karena saya kebiasaan di kantor itu, karena saya ya konsultan juga, jadi saya udah terbiasa seperti itu. Semua dicatat. Uang untuk makan itu tiap bulan saya transfer ke rekening dia. Ya, biaya sekolah anak itu saya transfer langsung ke bank di sekolahan, ada bukti. Jajan tiap hari aja anak saya dari uang saya, bukan dari uang nyanyi. Nah, yang saya catat itu adalah, ini perlu diingat, Bunda takut lupa ya, takut Bunda lupa ingatan. Yang saya catat itu adalah pengeluaran Anda untuk nyanyi, untuk keperluan nyanyi. Contohnya gitu ya, beli baju. Kan dia sering begini, ayah tolong transferin dulu dong, aku beli baju online. Kan itu untuk kepentingan nyanyi, masa saya harus bayar, dia punya penghasilan sendiri? Betul nggak? Nah, yang saya catat, yang saya hitung ke dia itu adalah pengeluaran untuk keperluan dia nyanyi. Dan hubungan baik yang terjadi antara Atin dengan Nita Thalia dibenarkan oleh Nurdin Ruditya. Keduanya terlihat memiliki hubungan yang tidak berjarak. Sebagai contoh, jika Atin, istri pertama Nurdin Ruditya sedang berulang tahun, maka Nita Thalia akan memberikan kado spesial untuk Atin. Dan sebaliknya, jika Nita Thalia sedang memiliki acara spesial, maka dengan penuh perhatian, Atin akan mengirimkan makanan untuk Nita Thalia. Tanda turut berpartisipasi atas acara yang digelar oleh Nita Thalia. Yang saya lihat, karena kebetulan istri saya itu berdua kan akrab. Jadi kalau ulang tahun itu Teh Nita suka beliin sesuatu. Itu ya saya kan, karena saya melihat. Atau Teh Nita lagi bikin acara apa, istri saya yang pertama masak. Karena istri saya pertama hobi masak, dia kirimin makanan. Itu ya. Maka ketika tadi kita sudah melihat bagaimana Atin sebagai istri pertama dari Nurdin Ruditya tetap memiliki hubungan baik dengan Nita Thalia, namun kondisinya saat ini berubah karena komentar postingan adik angkatnya di media sosial yang sangat menyinggung Atin sebagai istri dari Nurdin Ruditya dan juga nama baik keluarga besarnya. Lalu, seperti apa kebesaran Atin menghadapi pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh adik angkat Nita Thalia? Mari kita saksikan selengkapnya di segmen berikut ini, hanya di Cumicam In-Depth. Setelah tadi kita menyaksikan bagaimana Atin sebagai istri pertama dari Nurdin Ruditya yang dengan kebesaran hatinya menerima cinta suaminya juga dimiliki oleh Nita Thalia, dan penjelasan dari Atin yang tetap memiliki hubungan baik-baik saja selama 20 tahun belakangan ini, namun kondisi berbeda saat ini dirasakan oleh Atin. Hal ini dikarenakan Atin merasa tidak memiliki masalah pribadi dengan adik angkatnya Nita Thalia. Namun Atin sungguh sangat terkejut ketika mengetahui jika adik angkat Nita Thalia memberikan komentar yang sungguh sangat menyakitkan hatinya. Selain itu, kini akun Instagram Atin diduga telah diblok oleh akun Instagram Nita Thalia. Jujur ya, saya nggak suka yang begini-begini loh, lapor-melapor tuh saya nggak suka. Saya punya hati, apalagi sama Seni yang kenal ya, saya udah anggap adik sendiri gitu. Cuman saya akhirnya harus melaporkan ini karena Seni tidak ada itikat baik. Ya betul. Kalau tidak saya laporkan, nanti dia sama yang lain begitu juga gitu kan. Nanti dia komentarnya begitu lagi. Jadi saya biar kasih pelajaran aja. Ya jujur ya, demi Allah saya nggak tega sebenarnya ya buat laporin Seni ya. Cuman ya ini yang Seni pilih, kan udah dikasih ultimatum untuk minta maaf ya, tapi kan nggak ada, ya kan? Nggak ada, tidak ada. Nggak, saya nggak punya nomor Seni kebetulan, dan saya juga sih nggak berteman juga di Instagramnya. Cuman yang diblok sekarang Instagramnya Teh Nita, saya diblok sama Instagramnya Teh Nita. Buat Seni ya hati-hati kalau berbicara.
ya hati-hati. Apalagi saya nggak pernah saya mencubit dia, nggak pernah mengurusi hidup dia, nggak pernah ikut campur. Namun di balik apa yang kini sedang dialami oleh Nita Thalia beserta dengan suaminya, Atin tetap berharap kelak hubungan silaturahmi tetap terjaga. Ya, mereka yang memutuskan kayaknya ya. Mereka yang memutuskan hubungan. Tapi kalau mereka memutuskan berarti nggak sempat menghubungi atau seperti apa? Nggak ada ya. Jadi justru diblok lah. Pak Rudi kan WA-nya juga diblok ya sama Tenita. Gitu. Harapan kita kan sebetulnya tidak mau seperti itu. Kita pengen silaturahim baik. Kalau masalah misalkan nanti putusannya memang resmi bercerai, ya kan artinya tetap silaturahim itu kan harus berjalan dengan baik. Karena apalagi punya anak loh ya. Anak tuh harus diutamakan. Jadi kita kesampingkan ego kita dulu lah. Itu harapan yang diinginkan oleh klien saya. Gitu. Tetap hubungan pengen baik, apapun itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.